Shalom, jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersama-sama boleh bersyukur oleh karena kita dapat berjumpa kembali dalam agenda ngopi. Ngopeni iman. Kiranya di tengah-tengah kehidupan yang harus terus kita jalani, kehidupan yang harus terus kita perjuangkan, kita tetap mampu menjaga dan memelihara iman kita kepada Tuhan dengan baik. Nah, oleh karena itu mari kita mengawali ngopi pada saat ini dengan bersama-sama kita mengambil saat hening sejenak. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Selalu ada kesempatan yang indah yang Tuhan percayakan kepada setiap kami. Untuk kami berdiam sejenak, tinggal di dalam hadirat Tuhan, membaca dan memahami sabdamu. Kuasa Roh Kudus senantiasa dinyatakan atas kami untuk membimbing dan memampukan kami di dalam merenungkan sabda Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, suatu saat saya mulai berbersih, mulai membersihkan beberapa tanaman yang memenuhi sebagian daripada halaman pastori. Salah satu diantaranya adalah tanaman belimbing. Ya, Bojonegoro sebenarnya juga terkenal dengan salah satu tempat wisata yang bernama Agro Belimbing begitu. Nah, karena tertarik dengan tanaman itu, lalu saya mencoba untuk menanamnya di salah satu sudut halaman pastori. Nah, tepatnya di sebelah kanan saya ini sekarang. Nah, jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya mencoba untuk merawat sedemikian rupa tanaman itu, mencoba untuk memberikannya pupuk yang cukup, mencoba untuk memberikannya air yang cukup. Maka mulai ia bertumbuh dengan baik. Beberapa bahan mulai nampak berbunga, beberapa ranting mulai nampak buah-buahnya. Tetapi ada ranting-ranting yang lain yang tidak. Daunnya memang kelihatan begitu subur. Daunnya kelihatan begitu segar, menyenangkan kalau dipandang. Tetapi bukan itu tujuan saya. Tujuan saya adalah supaya pohon itu betul-betul menghasilkan buah yang baik. Maka yang kemudian saya lakukan adalah saya memotong ranting-ranting yang memang tidak menghasilkan buah itu. Saya memotongnya, menumpuknya, kemudian membakarnya. Ya, itu yang terjadi dengan pohon belimbing saya. Terus kemudian yang kedua, ada pohon cabai, ada pohon terong begitu yang juga ikut meramaikan halaman pastori yang sedang saya tempati. Nah, menyenangkan ketika mulai melihat bahwa dahan-dahan daripada pohon terong itu mulai menampakkan bunganya, mulai ada buah-buah terong yang ada di sana. Senang. Memperhatikannya menyegarkan mata, memperhatikannya terus kemudian membuat si Sena ini pengen buat sambal terong. Bersyukur ada pohon-pohon yang menghasilkan buah yang baik, ada pohon-pohon yang menghasilkan sesuatu yang memang bisa berguna. Dan kami mengatakan pohon ini adalah pohon yang produktif, yang harus dirawat sedemikian rupa supaya terus menghasilkan buah. Ketika tiba waktunya tidak lagi menghasilkan buah, dipotong, ditebang, lalu kemudian dibuang. Nah, jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ya itulah kehidupan. Apa yang sebenarnya Tuhan inginkan dan Tuhan kehendaki atas kehidupan kita adalah menghasilkan buah, kehidupan yang produktif, kehidupan yang menghasilkan sesuatu yang baik. Ini pula yang sebenarnya juga digemakan oleh Yohanes Pembaptis. Berbicara tentang buah-buah pertobatan, berbicara tentang buah-buah kehidupan sebagai manusia baru yang telah menerima Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan yang ada di dalam Lukas pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Tapi kita
mencoba untuk membacakannya bertahap begitu ya. Yang pertama ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama, kita melihat di situ ada sebuah antusiasme yang cukup baik begitu. Ketika Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun, lalu ia menyerukan sebuah gerakan moral atau seruan moral, "Bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosamu." Kita melihat di situ ada orang yang dengan penuh antusias mendengar seruan Yohanes itu, lalu mereka berbondong-bondong datang ke tepi sungai Yordan itu. Mereka datang untuk kemudian menyerukan pertobatan itu. Mereka datang untuk memberi diri dibaptis. Menyenangkan, ya. Biasanya orang kalau mendengar seruan "bertobatlah", wah itu langsung menghindar gitu ya. Maka karena dia merasa dicap bersalah, dia dicap melakukan sebuah dosa. Dan biasanya orang akan tersinggung begitu. Orang akan menghindar, bahkan mungkin menghujat orang yang berseru "bertobatlah" itu. Nah, ada antusiasme, ada sebuah gerakan bersama yang kemudian orang-orang datang kepada Yohanes, "Ini saya akan memberikan diri saya. Saya akan menyatakan semangat pertobatan saya siap untuk menerima baptisan itu, supaya saya bisa menerima pengampunan yang daripada Tuhan." Tetapi di sini, antusiasme itu diresponi Yohanes Pembaptis dengan menyerukan apa? Dengan mengingatkan bahwa baptisan atau pertobatan itu bukan hanya sebatas formalitas, bukan hanya sekedar rutinitas yang kemudian membuat hambar nilai-nilainya, yang kemudian maknanya tidak lagi bisa ditemukan. Sehingga kemudian Yohanes Pembaptis mengatakan apa? Hasilkanlah buah-buah pertobatan. Kalau kita memahami bahwa pertobatan berasal dari kata metanoia, yang berarti perubahan pola pikir, siap untuk meninggalkan kehidupan yang lama, berganti dengan kehidupan yang baru. Berawal dari mindset-nya, menyesali dosanya, menyesali kekelaman pada masa lalunya, lalu siap untuk menggantinya dengan kehidupan yang baru. Maka pertobatan itu tidak hanya terhenti pada peristiwa pembaptisan, tetapi pertobatan itu berlanjut dengan sebuah kesiapan menjalani kehidupan yang baru. Bapak, Ibu, dan sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kemudian antusiasme orang yang datang kepada Yohanes itu berhenti? Ternyata tidak. Justru dinampakkan dalam semangat dan antusiasme yang baru, yaitu ketika orang banyak berkata, "Kalau begitu, apa yang harus kami perbuat?" Yang pertama dikatakan, saya akan membacakan ayat yang berikutnya, bagian yang kedua, yaitu ayatnya yang ke-10. Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian," artinya jika kami harus menghasilkan buah-buah pertobatan, apa yang harus kami perbuat? Ayat yang ke-11, jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Poin yang pertama, buah-buah pertobatan itu dinampakkan di dalam kesediaan untuk mensyukuri apa yang dia punya, melihat apa yang dia miliki. Pada bagian ini dikatakan, barang siapa punya baju tidak harus menunggu berlebih. Barang siapa punya makanan tidak harus menunggu berlimpah. Hendaklah ia membagikannya untuk sesama. Ya. Dari sini sebenarnya Rasul
Yohanes ini mengatakan kepada setiap kita, mari kita bersyukur dengan apa yang kita miliki, mari kita bersyukur dan dengan hati yang penuh dengan sukacita itu, kita melepaskan diri dari belenggu kepemilikan, supaya kemudian bisa dengan penuh sukacita membagikannya untuk sesama. Dan itu adalah sebuah wujud syukur yang nampak dalam kepedulian untuk berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Apalagi di tengah zaman yang semakin sulit ini. Ketika kesenjangan sosial menjadi semakin tinggi, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin sengsara, kesempatan untuk berbagi itu menjadi begitu terbuka lebar. Dan dengan hati yang berlipat atau hati yang diliputi dengan rasa syukur itu, kepedulian akan menjadi sesuatu hal yang menyenangkan dan indah. Yang kedua, antusiasme berikutnya itu dinampakkan dari para pemungut cukai. Ada datang juga ayat 12, ada datang juga pemungut cukai untuk dibaptis. Dan mereka berkata kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak dari apa yang telah ditentukan bagimu." Pemungut cukai tidak dipanggil, tidak disuruh untuk meninggalkan pekerjaannya itu. Tetapi pemungut cukai disarankan atau diwajibkan untuk, ya silahkan lakukan tugas dan tanggung jawabmu itu dengan baik, sesuai dengan aturan yang ada. Pajak menjadi satu hal yang penting untuk bisa membuat roda pemerintahan itu berjalan dengan baik. Pajak dibutuhkan untuk membuat roda kehidupan sebuah bangsa, sebuah negara, sebuah pemerintahan itu bisa berjalan. Tetapi itu bisa berjalan ketika mereka yang punya kewenangan, mereka yang punya tugas dan tanggung jawab itu memungut sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan. Tidak harus diembel-embeli dengan bagianku berapa, yang menjadi hakku yang mana. Tidak. Menariklah sesuai dengan aturan yang sedang berlaku. Berarti dia sedang belajar untuk melepaskan diri dari belenggu keserakahan, untuk menghargai aturan-aturan yang ada, untuk menghargai ketetapan-ketetapan yang sudah ada. Antusiasme berikutnya dinampakkan oleh mereka yang bertugas sebagai prajurit, ayat 14. Dan prajurit-prajurit itu bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas, jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tidak salah rasanya kalau kita memahami bahwa para prajurit ini adalah representasi dari mereka yang memiliki jabatan dan kewenangan, mereka yang memiliki kekuasaan. Karena pada satu masa, satu dekade, dia diberikan tugas dan tanggung jawab itu. Kebiasaan yang terjadi, orang dengan kekuasaan yang ada di dalam genggamannya, mereka berlaku sewenang-wenang. Mereka mencoba untuk mencari kepuasan bagi dirinya, bagi kelompoknya, bagi golongannya. Maka hal merampas, hal memeras, itu seringkali dilihat sebagai satu hal yang lumrah, satu hal yang wajar. Tapi hari ini, semangat pertobatan itu dinampakkan dalam sebuah kesediaan untuk mencukupkan diri dengan apa yang menjadi haknya. Dijauhkan diri dari hasrat untuk memeras, dijauhkan diri dari hasrat untuk memeras, mencukupkan diri. Memang bukan perkara yang mudah. Tapi mencukupkan diri bisa menjauhkan kita dari sebuah niat untuk merugikan orang lain. Menjauhkan kita dari niat untuk menggunakan kekuasaan dengan sewenang-wenang. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, dari apa yang digemakan oleh Yohanes Pembaptis sangat praktis, tetapi juga sangat mudah untuk kita hayati dan kita pahami dalam kehidupan ini. Buah-buah pertobatan adalah semangat untuk membangun kehidupan dengan karakter yang baru, dengan nilai-nilai yang baru, untuk kita menjadi lebih peka dengan sesama kita, untuk kita lebih bertanggung jawab dengan tugas dan tanggung jawab kita, untuk kita lebih siap mengikuti kesepakatan aturan yang telah ditetapkan. Bukan hal yang mudah. Inilah semangat pertobatan, dan inilah semangat buah-buah pertobatan yang harus kita wujudkan dalam kehidupan keseharian kita.
Belakangan ini kita harus melihat dan mengakui bahwa situasi yang sedang kita alami bukanlah perkara yang mudah. Banyak orang yang mengatakan bertahan hidup aja lebih baik. Tidak usahlah kita berbicara tentang semangat pertobatan, semangat buah-buah pertobatan. Wong untuk bertahan saja lebih sulit. Nah, di tengah-tengah situasi yang tidak mudah itu, orang kemudian seringkali memahami bahwa melakukan sebuah kesalahan adalah satu hal yang bisa dimaklumi. Melakukan sebuah kejahatan di tengah-tengah himpitan persoalan adalah hal yang mestinya bisa dipahami. Loh, ini kan pola pikir yang salah. Ya. Hari ini, mari kita bersama-sama belajar untuk menghidupi semangat pertobatan kita. Hari ini mari kita bersama-sama mencoba untuk terus berjuang. Sesulit apapun situasi dan keadaan, kita tetap mau menjalani karakter dan kehidupan kita yang baru. Terlebih di dalam ibadah online yang sedang kita jalani. Nah, sedikit orang yang kemudian melihat atau mengalami degradasi nilai sebuah ibadah. Oh, ternyata ibadah bisa saya sambi dengan ngopi. Ibadah bisa saya sambi dengan makan. Ibadah bisa saya sambi dengan pakaian sekedarnya. Ibadah bisa kita lakukan sambil melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Kalau kita sungguh menjiwai ibadah online itu atau ibadah dengan baik, maka baik itu onsite maupun online, kita tetap akan melakukannya dengan kesungguhan hati. Dan andai kata saat ini kita sedang melakukan sesuatu yang salah, yang kurang tepat dengan semangat peribadahan kita, mari kita kembali menghidupi semangat pertobatan, merubah pola pikir kita yang salah. Ibadah yang bisa sekedarnya, ibadah yang bisa sekenanya, dengan ibadah yang sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Semangat pertobatan menyentuh seluruh dimensi kehidupan. Baik kehidupan kita dengan sesama maupun kehidupan kita dengan Tuhan. Mari kita wujud nyatakan buah pertobatan itu. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur antusiasme untuk mengalami pembaharuan hidup itu boleh didengar setiap mereka yang mendengar seruan Yohanes Pembaptis. Dan biarlah antusiasme pembaharuan hidup itu juga boleh kami dengar dan kami wujud nyatakan dalam kesediaan kami untuk menjalani kehidupan yang baru, dalam kesediaan kami untuk menjalani kehidupan dalam semangat dan pola yang Tuhan kehendaki, supaya kami mampu berbagi, supaya kami mampu mentaati peraturan yang ada, supaya kami mampu untuk memegang tugas dan tanggung jawab kami, supaya kami bisa menolong sesama yang membutuhkan, supaya kami sungguh mampu menjalani semangat pertobatan itu dalam relasi kami dengan sesama, relasi kami dengan alam, bahkan relasi kami dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Buatlah kami menjadi pribadi yang produktif, yang selalu menghasilkan buah pertobatan dalam sepanjang persiaran kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat melanjutkan kehidupan kembali. Mari kita berjuang menghasilkan buah-buah pertobatan supaya Tuhan semakin terkenal. Tuhan memberkati.